berjumpa kembali melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada saat ini kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mampukan kami buka akal pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa kata Tuhan untuk kami pada hari ini. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang pada kita saat ini terambil dari kitab Hosea pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kembali kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Amin. Firman Tuhan. Tema kita, ritual tanpa spiritualitas. Spiritualitas yang digadaikan, itulah yang sering kita lihat terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Orang-orang menggunakan agama untuk berbagai kepentingan pribadi, mulai dari urusan politik sampai pada urusan jual beli tanah dan perumahan. Lalu, apakah masih ada nilai spiritualitas dalam perilaku mereka tersebut? Pada pasal 2 ayat 10, Hosea telah menubuatkan bahwa Allah akan menghentikan segala perayaan hari-hari raya keagamaan Israel. Tidak akan ada lagi sukacita dan sorak-sorai perayaan. Nubuat ini tergenapi saat Israel sedang merayakan Hari Pondok Daun. Perayaan itu untuk memperingati perjalanan hidup mereka selama di padang gurun, memperbaharui perjanjian dengan Allah, dan bersyukur untuk hasil panen yang diperoleh. Di tengah perayaan itulah Hosea berkata, "Janganlah bersukacita, janganlah bersorak-sorak." Ada dua alasan dia berkata demikian. Pertama, hasil panen itu diperoleh dari ritual sinkretisme. Artinya, mereka tidak pantas bersukacita untuk sesuatu yang tak berkenan bagi Allah. Kedua, karena mereka akan dibuang ke tanah asing. Saat itu, mereka tidak akan
dapat merayakan perayaan itu lagi. Sayangnya, Israel tidak mengerti peringatan itu. Mereka malah menuduhnya sebagai seorang pandir atau orang bodoh dan gila. Mereka merasa paling tahu apa yang menyenangkan hati Allah. Padahal mereka hanya menjalankan ritual demi ritual ibadah kosong. Terjebak dalam ritual keagamaan bisa membuat ibadah kita kehilangan makna, karena kita hanya memusatkan diri pada tata caranya, bukan esensinya. Ritual dapat menarik perhatian kita kepada berkat, bukan kepada Allah, sang sumber berkat. Akhirnya, ritual meminggirkan Allah dari pusat ibadah itu sendiri. Itulah ritual tanpa spiritualitas. Ada baiknya kita tidak terjebak pada rutinitas ritual ibadah yang terkadang bisa menjemukan. Pusat ibadah kita adalah Allah. Mari kita berbenah dengan membangun spiritualitas berdasarkan cinta kasih Allah. Setialah dalam menjalani komitmen kita dan tempatkanlah Allah di hati kita sebagai yang utama dan satu-satunya. Amin, firman Tuhan. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan perdengarkan kepada kami semua pada saat ini. Biarlah firman ini dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami terus belajar bahwa ibadah yang kami lakukan tidak hanya sebagai ritual tanpa spiritualitas, tapi kami boleh sungguh-sungguh menghayati bahwa pusat ibadah kami adalah Allah, dan kami menjalankan ibadah itu dengan membangun spiritualitas berdasarkan cinta kasih Allah. Ya Bapa, biarlah kami terus belajar untuk selalu setia dan berkomitmen dalam menjalani kehidupan kami dengan berpegang teguh pada kasih-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pendengar firman Tuhan pada saat ini dimanapun berada, yang sedang bekerja. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan selalu, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga kiranya menjauhkan dari virus corona. Yang bersekolah, yang mungkin saat ini sedang ujian, Tuhan menolong mereka semua sehingga boleh belajar dengan baik dan boleh mengikuti ujian dengan baik pula. Ya Bapa, terima kasih. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Natal telah tiba, sambut kedatangannya. Glory haleluya, glory puji Dia.